Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di AAF Official Channels, channel yang membahas soal isu-isu politik terkini, termasuk tokoh dan mungkin soal partai gitu ya, soal perkembangan isu politik terkini lah pokoknya. Jika di episode ini episode kedua ya, jika di episode pertama lalu kita membahas soal sepak terjang Amin Rais Partai Umat dan juga pergantian rel politik antara tokoh-tokoh di sejumlah tokoh. Kali ini kita akan membahas kabar yang bisa terbilang mengejutkan karena bagi publik diam-diam, yaitu pergantian atau suksesi kepengurusan di Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Nah, kalau sepengetahuan publik atau awam, bisa dibilang pergantian ini terbilang diam-diam, walau katanya sudah dilakukan sejak bulan-bulan lalu. Tiba-tiba PKS merilis kabar bahwa sudah ada pergantian presiden atau ketua umum, boleh PKS sebutnya presiden, dari Muhammad Sohibul Iman ke Ahmad Saiku. Nah, kita akan bahas dengan Pak Aaf. Ini sebenarnya kalau yang kabar soal pergantian PKS ini, Pak Aaf gimana melihatnya, Pak? Ya, jadi memang kalau dari segi umum dari ini cukup mengagetkan ya, tapi mungkin bagi mereka tidak ya. Jadi mereka ini ya cukup sukses ya, artinya tidak ada hiruk pikuk, tidak ada kisru, tidak ada berujung kepada tidak baik, tapi ini berujung harmonis dan berhasil membentuk pengurus baru. Jadi memang mereka ini tidak langsung ujuk-ujuk menghasilkan beberapa pengurus gitu. Mereka ini kan diawali dengan apa yang oleh mereka disebut pemira. Pemira itu pemilihan rakyat. Pemilihan raya, bukan raya? Pemilihan raya. Nah, jadi pemilunya internal PKS. Ya. Jadi masing-masing anggota atau kader PKS memberikan hak suaranya melalui pemilihan elektronik, memilih 66 anggota Majelis Syuro yang mewakili 34 provinsi. Nah, 66 anggota inilah yang kemarin berkumpul di Bandung, yang mereka sejak tanggal 2 mereka datang ya, tanggal 2, mungkin mereka tanggal 3 di swab ya, mungkin setelah mereka negatif semua baru mereka tanggal 4, tanggal 5 mengadakan sidang. Hasil sidangnya itu berhasil memutuskan misalnya ketua Majelis Syuro masih dijabat oleh Dr. Habib Segaf Al-Jubri ya. Cuman ada pergeseran di wakil ketua. Selama ini kan wakil ketua Hidayat Nur Wahid dan Ifatul Sembiring. Ini masuk 2 nama, yaitu yang bekas presidennya sebagai wakil ketua Majelis Syuro yaitu Muhammad Sohibul Iman, dan masuk juga nama mantan gubernur Jawa Barat yang juga pernah jadi ketua DPW PKS DKI tahun 2000-an, yaitu Ahmad Heriawan. Dia menduduki jabatan wakil ketua. Kemudian di sekretaris Majelis Syuro ada nama Untung Wahono. Kemudian di presiden PKS yaitu, nah ini muncul tokoh baru yang tadinya tokoh lokal daerah sebagai wakil wali kota Bekasi, kemudian naik ke level regional ya, menjadi cawagup Jawa Barat walaupun tidak berhasil. Nah, kemudian atas modal itu dia berani mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, kemarin kan berhasil lolos ke Senayan. Nah, dia sudah masuk ke pentas nasional gitu. Nah, kemudian sekarang dipercaya menjadi presiden PKS, yaitu tokohnya Ahmad Saihu. Jadi mulai dia masuk dalam putaran politik nasional yang nanti mungkin akan semakin banyak dalam event politik nasional. Jadi presidennya Ahmad Saihu. Kemudian sekretaris jenderalnya dipercayakan kepada Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Yang ini kayak sudah lama kita kenal ya, bukan tokoh baru sebetulnya. Sudah sering menjadi anggota DPR. Kemudian ada lagi bendahara umum, namanya kalau nggak salah Mahfud Abdurrahman. Nah, ini belum begitu dikenal, mungkin nanti lebih banyak lagi digali siapa tokoh Mahfud Abdurrahman ini. Kemudian ada lagi lembaga namanya Majelis Pertimbangan Partai, nah, yang dipimpin oleh Dr. Suswono. Dr. Suswono ini ya kader HMI ya, yang kemudian yang pernah menjadi menteri di kabinet era SBY, dan juga kemarin pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Brebes, tapi kan tidak berhasil. Kemudian ada lagi lembaga namanya Majelis Syariah Pusat. Majelis Syariah Pusat ini barangkali semacam
mahkamah partai. Oke. Jadi yang tugasnya untuk mengadili sengketa-sengketa yang ada di tubuh partai. Nah, ini dipimpin oleh namanya kalau nggak salah Surahman Hidayat. Oh ya. Nah, jadi dari nama-nama ini kayaknya ada dua nama Habib ya. Habib Al-Jupri dengan Habib Al-Habsyi ya, dari dua Habib ini. Kemudian tidak terdapat nama misalnya Hidayat Nur Wahid. Nah, ya, itu menarik ini kan Pak Hidayat ini kan. Ada Tifatul Sembiring juga, tidak ada Mustafa Kamal yang juga ada. Menariknya gimana itu? Ya Hidayat ini kan selama ini selalu ya bisa dibilang tanda kutip quote and quote jadi andalan PKS lah. Jadi setiap ini di setiap posisi dibolak-balik. Nah, kalau sekarang nggak masuk nih analisisnya apa Pak? Ya barangkali ini dalam rangka regenerasi ya, perkaderan ya. Jangan sampai kayaknya kalau dia lagi kan kayak mandat perkaderan itu. Kesannya kan kalau itu aja tapi kan nggak bagus, kayak nggak jalan ini apa namanya kaderisasi ya kaderisasi itu. Jadi menurut saya ini bagus. Jadi mungkin Pak Hidayat ya di belakang saja, nggak usah lagi tampil karena dia sudah sudah dari awal itu dia sudah berada di PKS sampai sekarang ini ya. Bahkan kalau di lembaga negara ya, Pak Hidayat ini tahun 2004 itu sudah menjadi pimpinan MPR. MPR. Dia memenangkan pertarungan waktu itu melawan Insinyur Sucipto dari PDIP. Ya hanya menang 2 suara. Jadi ya luar biasa Pak Mulus karirnya di lembaga negara Pak Hidayat Nur Wahid ini. Kemudian pada tahun 2009 tidak ada pemilihan pimpinan MPR. Kalau misalnya tidak ada kan mungkin dia bisa menang juga. Tapi waktu itu pimpinan MPR ya semacam aklamasi ya semacam itu dipercaya pada Taufik Kimas. Nah, kemudian tahun 2014 pemilihan pimpinan MPR yang dimenangkan oleh Zulkifli Hasan, Hidayat Nur Wahid masuk lagi sebagai tadinya ketua sekarang wakil ketua. Lah sekarang tahun 2019 dia wakil ketua lagi. Jadi kesannya kan kalau di lembaga negara kayaknya PKS kekurangan kader. Nah kalau menurut saya ini bagus juga diregenerasi juga ini di kader PKS di lembaga negara ini. Ya bagaimana caranya mungkin ya Pak Hidayat dengan berbesar jiwa mengundurkan diri, mempersilahkan kader-kader muda yang lebih fresh ya agar terlihat adanya perjalanan kaderisasi sehingga kesannya tidak orang-orang itu aja kan. Kalau kesannya orang-orang itu aja nanti akan timbul kejenuhan. Dan kalau jenuh kan akan menimbulkan kelamanan. Nah, dengan adanya pergantian ada darah baru, darah segar ya. Nah, diharapkan lebih lebih siap dalam menghadapi pemilu 2024. Momentumnya di pergantian kepengurusan ini. Ya, jadi memang titik tonggak sejarahnya kepergantian pengurus. Tonggak sejarahnya. Nah, bagaimana sejarah kepengurusan ini ya? Kan dari segi pergantian sudah baik kan, tidak ada masalah, pergantian harmonis ya. Dari sambutannya Pak Soebliman baik, mengatakan Pak ini Ahmad Syahid ini penuh integritas. Dari Pak Ahmad Syahid mengatakan ya Pak Soebliman telah meletakkan perjalanan partai selama ini dengan baik sekali. Jadi tidak ada masalah. Tinggal regenerasi PKS di lembaga negara atau di posisi jabatan-jabatan publik sebaiknya diregenerasi juga biar kaderisasinya makin maksimal nampak gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya nanti pada tahun 2024 jadi dia juga bisa menggebrak sebagaimana pada tahun 2004. PKS ini kan menggebrak pada tahun 2024 itu di wilayah DKI dia suaranya terunggul 2004 yang kategori ini Muhammad Qadori yang suka tokoh sirkuit dia mengenai ini sebagai gempa politik atau tsunami politik begitu karena saking berbaliknya suara itu. Nah, saya kira begitu. Jadi harapannya itu. Ya. Siap. Oke, tapi mungkin sebelum kita akhiri ini menarik ada itu nggak ucapan terakhir buat PKS? Saya kira kita ucapkan selamat kepada para bapak yang dipercaya sebagai pengurus DPP PKS 2020-2025 ini. Ya selamat berhikmat itu ya kira-kira berbakti ya, semoga semakin bermanfaat dan berguna bagi bangsa dan negara seperti kata presidennya akan menjadi solutif bagi bangsa ini, akan menjadi memberikan solusi bagi bangsa ini sehingga pada tahun 2025 1 abad kita sudah menjadi betul-betul bangsa yang Indonesia Raya yang jaya. Mantap PKS. Siap. Oke, terima kasih Pak Ab, sangat menarik sekali.
Sekian perbincangan singkat kita kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa lah ini.